Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmansyah SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 di LPTK Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya melaksanakan uji kinerja di SMA 1 Timang Gajah, kelas 11. Adapun materi yang akan saya bawa adalah pemanfaatan flora dan fauna menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik. Demikian perkenalan singkat saya. Apabila di kemudian hari masih ada kelemahan dan kekurangan, mohon masukan dan saran untuk perbaikan pendidikan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tanah Bapak berdoa dulu. Baik, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Doa selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan apa yang kita panjatkan doa tadi diterima di sisi Allah SWT, diberikan ketabahan kepada kita untuk menghadapi pelajaran hari ini. Kemudian berikutnya, bagaimana kabar anak Bapak hari ini, sehat? Sehat. Bagaimana perjalanannya dari rumah ke sekolah? Hujan. Tapi kabar saya? Alhamdulillah lagi. Kemudian siapa ya kawan-kawannya yang tidak hadir hari ini? Dari Samarinda, apa kabarnya? Apa? Terus? Siti Nurhanisa, apa kabarnya? Terus? Sultia dan kita. Apa kabarnya? Alfa. Dua apa ya? Satu sakit. Yang sakit berapa hari sakitnya? Kemarin atau hari ini? Hari ini ya. Jadi kita doakan juga teman kita semoga diberikan kesehatan dan bisa berkumpul lagi dengan kita seperti biasa mengikuti pelajaran. Yang Alfa mohon nanti kasih tahu kepada temannya jangan terlalu sering Alfa supaya nanti pelajaran yang diikuti tidak banyak ya. Kemudian anak-anak Bapak sudah belajar ya di minggu yang lalu? Sudah ya? Apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Konservasi flora dan fauna. Silakan yang belakang. Konservasi flora dan fauna, tempat-tempat konservasi di Indonesia, Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh, serta Taman Nasional Pulau Komodo, Pulau Sumbawa dan Flores, dan cagar alam Sibolangit yang ada di Sumatera Utara. Ada lagi yang mau memberi pendapat tentang materi kita yang di minggu yang lalu? Saya Pak. Silakan. Bapak sudah menjelaskan tentang tempat-tempat konservasi flora dan fauna di Indonesia, yaitu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang membentang dari Provinsi Bengkulu hingga ujung selatan Provinsi Lampung. Iya, nah itulah pelajaran materi-materi kita di minggu yang lalu terkait dengan konservasi flora dan fauna di Indonesia. Ya, masih banyak juga yang di minggu lalu yang sudah kita bahas. Kita sudah mempelajari pelajaran yang di minggu yang lalu, kita akan melanjutkan materi yang akan kita lanjutkan sekarang, yaitu pernahkah kalian memanfaatkan flora dan fauna di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Pernah. Siapa? Silakan tunjuk tangan. Contohnya kayu, bisa dibuat sebagai rumah, tempat duduk, dan meja. Kayu dibuat dari tempat duduk. Yang lain ada lagi? Silakan, ada yang lagi? Pemanfaatan flora yang mana yang sudah kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari atau yang ada di sekitar kita? Padi bisa dibuat sebagai sumber pokok makanan. Contohnya padi yang dimanfaatkan menjadi sumber bahan pokok kita. Oke. Kemudian ada lagi yang lain? Flora dan fauna yang sering kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti fauna itu kan kita memakan daging, ikan itu yang sering kita gunakan sehari-hari. Dan kalau flora, tumbuh-tumbuhan tadi seperti yang telah disampaikan oleh teman tadi itu kayu digunakan sebagai rumah atau membuat lautan-lautan yang ada di dalamnya. Iya. Kemudian ada lagi? Banyak nih pendapatnya kayaknya dari teman-temannya masih sudah ada dua tadi, ada kayu, kemudian ada padi, kemudian apa lagi tadi? Ikan-ikan atau jenis-jenis hewan ya yang bisa dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah dia materi yang akan kita pelajari nantinya. Pemanfaatan flora dan fauna. Hari ini anak-anak Bapak sudah mulai tahu itu manfaatnya apa aja. Ini adalah pemanfaatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelas ya? Jadi nggak jauh flora fauna itu adalah salah satu kekayaan yang harus kita nikmati, kita harus bersyukur. Jelas ya? Nah, kalau seandainya flora fauna itu nggak ada, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Siapa yang mau kasih pendapat? Silakan.
hilangnya keseimbangan ekosistem. Hilangnya keseimbangan ekosistem. Ada lagi yang pendapat? Apabila flora fauna itu nggak ada dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang terjadi dengan kita? Ayo, Bapak yakin bisa ini? Tadi udah tahu pemanfaatan flora faunanya dalam kehidupan. Contohnya ada tadi padi, ya. Kemudian ada kayu tadi dibuat untuk perabotan rumah, kemudian meja dan sebagainya. Kemudian ada ikan untuk bahan pangan. Bisa bayangkan nggak kalau nggak ada itu semua? Apa yang terjadi dalam kehidupan? Ayo, serius juga nih, ayo. Ada? Oh, kalau nggak ada, Bapak kasih gambarnya seperti ini. Kalau seandainya flora itu nggak ada, apa yang kita makan? Nggak ada. Apa yang terjadi? Ekosistem jadi rusak. Ini nggak ada flora nih. Contohnya padi tadi. Kalau nggak ada padi, apa yang terjadi? Kelaparan. Kalau sudah kelaparan, mati. Nah, besar ya resikonya. Kalau nggak ada flora dan fauna. Nah, itu contohnya. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan tampilkan tujuan pembelajaran kita apa saja sih yang sebenarnya akan kita pelajari dan arah kita itu mau kemana, mau jadi apa dan arah kita mau kemana. Bapak akan bacakan, silakan dipahami tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran problem based learning atau dalam studi kasus. Kita akan menyelesaikan masalah, kemudian peserta didik dapat mengklasifikasikan pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam dengan benar. Kemudian melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik menganalisis pemanfaatan flora fauna di Indonesia sebagai sumber bahan pangan, sandang, obat-obatan, sumber kosmetik, budaya, keindahan, rekreasi, bahan industri dan ilmu pengetahuan dengan benar. Kemudian peserta didik membuat clipping, nanti ini untuk tugasnya di rumah dan dikumpulkan di minggu depan. Di dalam kegiatan ini, nantinya anak-anak Bapak akan melaksanakan diskusi kelompok. Setelah itu nanti Bapak akan menjelaskan bagaimana melakukan penilaiannya. Bapak akan datang nanti dari meja ke meja, siapa yang tidak aktif dan siapa yang aktif, siapa yang memahami materi dan siapa yang tidak memahami materi. Jadi Bapak akan datang dari meja ke meja untuk melakukan penilaian. Nah, inilah dia model pembelajaran kita. Kemudian di sini nanti Bapak akan tampilkan video. Silakan anak-anak Bapak memahami, mencermati dan mendengarkan apa yang disampaikan di video. Nanti kemudian Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pemanfaatan flora fauna sekitar 5 menit atau 10 menit. Silakan ya didengarkan. Oke, ini video yang Bapak akan tampilkan. Silakan anak-anak Bapak memahami, mencermati dan dilihat teliti ya. Nanti terkait dengan RKPD apa yang ditampilkan di video dan apa yang Bapak sampaikan nanti di PowerPoint-nya nanti, apa yang Bapak jelaskan. Ya, kalau mau bertanya nanti setelah selesai video, setelah selesai PowerPoint, silakan bertanya tentang apa yang sudah kita bahas. Silakan. Saya akan membahas tentang materi pemanfaatan program Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang pertama, sumber pangan. Flora dan fauna Indonesia adalah sumber pangan paling utama bagi manusia, seperti golongan flora yaitu beras, singkong, dan buah-buahan. Serta golongan fauna termasuk hewan, ternak dan hasil produk turunannya merupakan kebutuhan utama untuk manusia sebagai sumber pangan sehari-hari. Sumber pangan yang berasal dari flora dan fauna tidak akan habis di kampus tempat kegiatan. Peternakan. Usaha budidaya hewan ternak tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pangan saja, akan tetapi sebagai aktivitas ekonomi manusia. Hewan ternak dijual sedangkan hasilnya dimakan kebutuhan yang lainnya. Perikanan lebih fokus menjadi usaha perekonomian karena sekarang berkembang air maupun hasil untuk sumber pendapatan maupun wisata. Berbagai jenis kawin yang terdapat di hutan Indonesia dapat dijadikan bahan hiasan. Salah satu alasan bagi manusia membutuhkan kebutuhan tersier guna memenuhi kesenangan hati karena adanya keindahan di sehari-hari. Flora dan fauna juga bisa dimanfaatkan manusia untuk kepuasan dan kesenangan ini. Salah satunya dengan menjadikan sebagai hiasan. Tidak hanya jenis flora dan fauna yang masih hidup dapat digunakan sebagai hiasan, akan tetapi bagian bagian dari tubuh hewan dapat digunakan sebagai hiasan. Misalnya dari gajah, kepala rusa, harimau, dan sebagainya. Tradisi atau budaya di Indonesia banyak flora dan fauna digunakan untuk salah satu bentuk budaya suatu wilayah. Misalnya karapan sapi di Madura. Di Madura menjadikan perlombaan balap sapi dan akan mendapatkan nilai ekonomi untuk daerahnya. Sumber energi. Manusia memanfaatkan flora dan fauna sebagai energi. Misalkan kerbau dasar digunakan untuk membajak sawah, kayu
dari menggunakan sebagai penghasilan untuk memasak atau keluarganya kotoran udara sapi dan ternak laut digunakan sebagai bahan makan alternatif. Terima kasih sudah menonton materi itu merupakan ini sebuah bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyampaikan video atau kalian sudah memahami melihat video yang sudah Bapak tanyakan tadi, maka di sini Bapak akan coba memaparkan, menjelaskan apa yang ada di dalam video tadi. Nanti setelah kegiatan ini, Bapak menjelaskan, kalian akan diarahkan untuk melakukan kegiatan kelompok. Ini yang pertama. Nah, pertanyaan yang Bapak sudah ajukan tadi. Pernahkah kalian memanfaatkan flora atau fauna di rumah? Apa saja manfaat flora dan fauna menurut kalian? Siapa yang mau menjawab? Sebelum kita masuk ke dalam. Pernahkah kalian memanfaatkan flora ini? Tadi sudah Bapak tanyakan di awal. Apa saja manfaat flora dan fauna menurut kalian? Sumber pangan, terus sandang dan obat-obatan. Ya, inilah manfaat flora dan fauna menurut kita. Kalian ke dalam. Yang pertama, pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber pangan. Ini yang paling utama. Kenapa? Ada apa sih? Flora dan fauna merupakan sumber pangan utama bagi manusia. Sebut saja untuk golongan flora seperti beras, gandum, singkong, buah-buahan, dan sebagainya. Serta flora di mana termasuk hewan ternak, produk turunannya merupakan kebutuhan utama manusia untuk sumber pangan seharian. Jelas ya? Padi, gandum, dan jagung, dan lain sebagainya. Ini adalah sumber utama fauna flora untuk kehidupan manusia. Kalau nggak ada ini tadi kita sudah cerita tadi nggak ada flora fauna yang berusaha manusia kelaparan, setelah kelaparan manusia mati. Mau kita mati? Jangan mati dulu, masih muda. Nah ini ya, siapa yang sering makan? Siapa yang sering makan? Siapa yang sering makan? Yang ada di tabel tadi makan? Udah pernah ya? Udah. Yang lain? Udah. Saya kalau makannya di rumah, kalau nggak seperti ini kamu makan. Kayak kali, nah, seperti itu ya. Padahal yang kalau udah lebaran dari dulu yang penting mah. Karena orang belum tentu makannya sama seperti kita. Kemudian yang berikutnya sumber sandang. Apa itu sumber sandang? Pakaian. Jadi sumber sandang itu adalah pakaian yang dimanfaatkan setiap hari. Kalau nggak ada pakaian, bagaimana nasib kita? Malu. Terus? Masuk angin. Kedinginan. Apalagi daerah kita dataran tinggi. Nah, iya. Datangnya dari mana sandang? Dari tumbuh-tumbuhan. Nah, bisa dipahami ya. Untuk pembuatan tas kulit, dari kulit buaya. Buaya darat apa buaya luar? Apa bedanya buaya darat dengan buaya luar? Sama-sama di darat. Kalau kecuali buaya darat dengan buaya air. Kalau buaya darat menipu. Nah, kalau untuk manfaat buaya darat, buaya air, kulitnya untuk kalau jadi yang mendapatkan di buaya. Kemudian yang ketiga, sumber pakan. Apa tadi sumber pakan? Berarti sandang dan pakan pangan itu tidak boleh terpisah. Datangnya dari mana? Flora dan fauna. Nah ini dia. Kemudian yang berikutnya obat-obatan. Ya, seperti yang ini. Siapa ini? Jamu. Apa yang dibawa? 250 spesies tanaman obat-obatan yang bisa digunakan. Yang ini yang selalu ditanamkan jamu. Yang dibawanya ada di situ dalam obat industri, herbal, lokal, sayur rumah yang juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Contohnya apa? Gula. Selanjutnya aspek budaya. Aspek budaya. Dari mana ya flora dan fauna itu kita manfaatkan di aspek budayanya? Siapa yang kasih pendapat? Upacara dalam Nagen di Bali. Idul Adha. Kurban. Nah, jelas. Gak susah berarti anak-anak udah paham ini semua. Berarti kita masuk mengerjakan tugas kalau usah lagi lebih karena anak-anak kayaknya sudah paham semua. Kalau kita daun sirih untuk apa? Ada untuk manga, terus untuk obat gigi, terus mimisan, terus obat-obatan, terus kalau kita kaitkan itu budaya untuk tawar, terus nanas. Kalau bahasa kitanya mengintai. Nah, meminang dimasukkan di dalam satu tempat, iya kan? Yang ditutup
dari Kerawang yang dibawa oleh Betul atau Raja Kampung. Nah, itu kan ada ya tempatnya. Nah, itulah dia sebenarnya. Dimanfaatkan di bidang budaya. Obat-obatan tadi udah tahu bisa obat gigi, ya kan dan lain sebagainya. Nah ini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya. Tadi anak bapak ada tadi pertanyaan tadi apa kira-kira tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Silakan. Apanya? Silakan ditanyakan. Bapak kan kita ada taman doser gitu kan di antara perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Apakah di taman doser itu benar-benar ada tamannya? Seperti yang kita tahu, taman itu pada umumnya kan kayak di taman bunga gitu kan, kalau taman busa yang bisa kita kunjungi gitu, yang sebagai objek wisata. Apakah di taman doser itu benar-benar ada seperti itu? Oke, teman-temannya. Silakan. Ada yang mau jawab? Pertanyaannya kenapa tadi taman loser itu apakah hanya taman bunga yang kita kenal dengan taman bunga ya? Taman loser itu apakah ada bunga dan lain sebagainya? Atau hanya tempat rekreasi atau tempat wisata? Ada yang menjawab? Ayo. Ayo ada bapak ayo. Ini kan kita bahas di konservasi ya, kalau nggak salah bapak. Kita udah bahas di konservasi ini. Silakan. Silakan. Boleh. Kan kalau taman itu kan nggak semuanya tentang bunga. Taman itu dan diri nama tamannya apa kan? Ada hewan, ada tumbuhan. Sedangkan fungsi taman itu untuk melindungi dari perburuan. Oh, fungsi taman itu hanya melindungi untuk perburuan atau penggunaan. Ya, ini ada. Ini ada. Ayo. Boleh. Silakan. Taman adalah sebuah area yang mempunyai ruang dalam berbagai kondisi. Kondisi yang dimaksud diantaranya lokasi, ukuran atau luasan, iklim, dan kondisi khusus lainnya seperti tujuan serta fungsi spesifik dari pembangunan taman tersebut. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berarti tidak semua taman itu hanya terkait dengan taman bunga. Nah, yang pengertian dari taman itu adalah tempat perlindungan atau tempat apa namanya? Tempat bukan tempat apa namanya? Tempat perlindungan, kemudian selain perlindungan apa namanya? Budidaya. Ya, membudidayakan. Contohnya tadi ada awal tadi kita harimau, gajah Sumatera dan lain sebagainya. Itu dibudidayakan bukan di sana. Jelas ya? Boleh kita Boleh, nggak masalah. Di situ kan ada tempat konservasi, tempat mencari tadi tempat mencari ilmu. Boleh di sana. Karena kan setiap taman hutan atau taman yang sudah diresmikan atau taman yang sudah dijaga oleh dunia negara itu dijadikan tempat pencari ilmu. Boleh, tidak ada batasan untuk asal kita tidak merusak halaman. Jelas ya? Boleh. Apa yang kalian dengarkan tadi dan apa yang sudah Bapak paparkan tadi, maka di kegiatan ini anak-anak Bapak akan Bapak bagi kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Nanti LKPD-nya Bapak bagikan, nanti anak-anak Bapak silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya untuk memecahkan masalahnya. Bapak langsung bagikan kelompoknya. Untuk kelompok 1, Hesti Febrianti, ada? Nadila, Dea Febrianti, Anissa Fitri Seliadian, ada? Iya. Kemudian kelompok 2, Jaskia Ariski, ada mana? Oh iya. Pipi Aida, iya. Dinda Supara, Sukma Dewi, iya. Kemudian untuk kelompok 3, Ketiara Warahma, oh iya di depan. Anggun Harselina, iya. Alvina Mawadda, Rezeki Magumi, dan yang terakhir kelompok 4, Taskia Ananda, Kasnaini, Aina Sabela, Sulis Kristiani. Iya. Kalau kalian Bapak silakan membentuk kelompoknya. Kemudian silakan di dalam kegiatan ini boleh mencari referensi seperti apa yang Bapak ceritakan kemarin untuk membawa handphone untuk mencari referensi biar penyelesaian masalah kita dapat teratasi. Kemudian silakan anak Bapak juga mencari referensi dari buku-buku yang ada di meja kalian. Bisa ya? Bisa. Untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan menuju kelompoknya. Nanti Bapak bisa langsung ke dirinya untuk dikerjakan. Bapak akan berikan referensi dan akan dikerjakan.
selesaikan. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bentar, coba pakai lagi. Oh, ini untuk kelompok 4. Kemudian satu lagi ambil dulu kelompok 2. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah Bapak arahkan tadi, dan Bapak akan melakukan penilaian dari meja ke meja untuk melihat keaktifan kalian di dalam proses pembelajaran kali ini. Ya, akan diskusikan kalau bisa boleh ribut, tapi ributnya sesuai dengan arahan-arahan yang ada di dalam yang akan didiskusikan. Silakan Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakan ini 20 menit dari sekarang. Nama kelompoknya kita sepakat aja ya, nama kelompoknya kita sesuaikan dengan materi kita. Boleh? Boleh. Kalau dari kelompok sini apa sarannya? Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Leuser. berarti pemanfaatan di bidang apa? Fauna ekologi. Ya, ekologi, manfaat ekologi. Kemudian di kelompok ini kira-kira apa selanjutnya pemanfaatannya? Di obat-obatan atau saja kelompoknya? Obat-obatan. Ya, kelompok ini apa namanya pemanfaatannya? Nama kelompoknya apa? Pangan, manfaat pangan. Boleh, di bidang pangan. Kemudian di kelompok ini apa? Di bidang apa? Nama kelompoknya kita buat? Nama apa? Oh, boleh. Apa? Apa nama kelompoknya? Cagar alam. Ya, nama kelompoknya cagar alam. Tadi di sini nama kelompok apa? Ekologi. Pemanfaatan ekologi terus? Obat-obatan. Kemudian? Pangan. Ini cagar alam. Oke, silakan bekerja sesuai dengan nama kelompok masing-masing. Ada apa materinya? Bahasanya? Ya. Apa yang saya pakai? Dapatkan? Ya sebenarnya di dalam artikel itu ada masalahnya, ada penyelesaiannya itu yang harus kalian pikirkan untuk menyelesaikan masalah itu apa? Namanya juga kan metode pembelajaran kita tadi kan PBL, problem based learning. Jadi kita membaca dulu, setelah membaca kita menyelesaikan masalah itu. Ada nama kita. Saya yakin mana-mana bapaknya kan orangnya luar biasa, bisa menyelesaikan, bisa bercerita, menggambarkan, mendeskripsikan, itu anak-anak bapak saya yakin bapak yakin bisa. Ayo keluarkan kemampuannya, tukar pikirannya dengan beberapa kelompok. Jelas ya? Jangan nanti yang ditanya mengapa, karena jawabannya. Ya biasanya gitu ya. 5W 1H, mengapa? Karena di mana? Di sini. Nah, jangan seperti itu. Coba lagi kita deskripsikan. Ini dia pertanyaan. Di situ ada masalah di sini. Silakan kalian cari aja terus. Itu artikelnya, baca dulu artikelnya itu bagus dengan seksama. Apa muncul masalah di situ? Itu harus kita selesaikan. Jelas ya? Ada kelompok ini yang ada bertanya? Yang ada bertanya? Oh nggak ada. Oke. Nanti kalau ada Oh nanti kalau ada silakan ditanya. Jangan ragu ya. Yang malu-malu untuk bertanya. Nanti kalau malu-malu bertanya saat di jalan. Bapak ini bagaimana? Aman perjalanannya? Aman. Belum ada kendala ya? Silakan kerjakan terus, diskusikan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan aja langsung, ya. Ya. Apa udah siap diskusi kelompoknya? Sudah, kalau sudah kita berarti tinggal mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan permasalahan yang ada di LK
Ya tadi. Jadi ada Bapak nanti presentasikan, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan atau saran masukan terhadap permasalahan yang didapatkan oleh kelompok yang sudah akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Bisa ya? Bisa. Bisa. Untuk kelompok pertama kita menggunakan undian atau kesediaan kelompok. Iya. Undian ya. Kita gimana ya bentuk undiannya? Atau kita buat ini aja. Siapa main apa namanya itu? Nesri. Ayo masing-masing ke perwakilan kelompok. Ayo masing-masing kelompok. Ayo masing-masing kelompok. Dan mau persiapan duluan kelompok Nesri lainnya ya. Oke. Kita lihat ya kita. Ayo sama-sama yuk. Ayo sama-sama. Banyak yang pertama ya. Ayo sama-sama. Aku sebenarnya Sudah ya? Sudah deh ya. Kelompok mana lebih dulu? Kelompok 4. Silakan kelompok 4 presentasinya ke depan bawa bahannya. Nanti ketika tanya jawab baru balik ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekologi, saya Rizky Febrianti dan teman-teman saya Anissa Fitri Siagian, saya Nadila, saya Dea Febrianti, akan mempresentasikan hasil LKPD kami yang berjudul Selamatkan Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser dengan luas kurang lebih 1.090.000 hektar berada di 2 provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Taman Nasional Gunung Leuser adalah habitat asli orangutan, gajah Sumatera, gajah Sumatera, dan harimau Sumatera yang kini semakin berkurang populasinya. Taman Nasional Gunung Leuser adalah kawasan ekosistem yang dilindungi dunia internasional. Sudah dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda. Ini dilakukan karena di sini merupakan habitat bagi lebih dari 50% fauna endemik asli Sumatera. Taman Nasional Gunung Leuser juga merupakan bagian penting bagi sirkulasi udara dunia. Selain itu, juga menjadi surga bagi para ilmuwan melakukan berbagai penelitian. Namun demikian, juga tidak sedikit para penjara hutan dan istrinya menjadikan Leuser sebagai surga bagi mereka dengan melakukan penjarahan pohon, membunuh gajah, menjerat harimau, menjara jula badak, sampai penangkapan orangutan. Dan ini ditambah lagi dengan semakin maraknya penambangan liar yang menggunakan alat berat dan mesin-mesin besar dan canggih. Tentu akan semakin mempercepat hilangnya kawasan ekosistem Leuser dari kita dunia. Maka tidak salah ketika salah satu surat kabar lokal di Aceh menyebut Taman Nasional Gunung Leuser sebagai surga bagi para penjara. Sebelum Leuser benar-benar rusak, mari kita mendukung pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, dan para pemerhati hutan untuk berjuang melindungi kawasan ekosistem Leuser. Selamatkan hutan untuk masa depan lebih baik. Apa permasalahan yang terdapat pada artikel di atas? Taman Nasional Gunung Leuser sebagai surga bagi para penjara. Hal tersebut bisa terjadi karena Taman Nasional Gunung Leuser memiliki luas kurang lebih 1.090.000 hektar yang merupakan habitat asli orangutan, gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera yang kini semakin berkurang populasinya. Hal tersebut menjadikan para penjara hutan melakukan penjaraan pohon, membunuh gajah, menjerat harimau, menjerat jula badak sampai penangkapan orangutan. Dan kini ditambah lagi dengan semakin maraknya penambangan liar yang menggunakan alat berat dan mesin besar dan canggih. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut ke depannya ialah melindungi habitatnya, tidak memburu hewan, melestarikan hewan-hewan tersebut, membuat peraturan terkait pemburuan hewan, dan memberikan sanksi kepada pemburu. Apa yang terjadi jika permasalahan tersebut bisa teratasi? Ekosistem alam akan rusak serta terjadinya kelangkaan flora dan fauna di Taman Gunung Leuser. Sekian dari kami, kami persilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat dan kelompok lain silakan mengajukan pertanyaan untuk kelompok ekologi. Silakan dari belakang kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada kelompok ekologi. Apa manfaat yang dapat dirasakan dari adanya Taman Nasional tersebut? Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya Taman Nasional tersebut? Ya. Selanjutnya, ya kelompok pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Warahma. Saya dari kelompok pangan yang bertanya kepada kelompok ekologi. Taman Nasional Gunung Leuser untuk melindungi tumbuhan bunga jenis apa saja? Terima kasih. Melindungi jenis bunga apa saja? Ya. Diulang kembali soalnya. Taman Nasional Gunung Leuser untuk melindungi tumbuhan bunga jenis apa saja? Melindungi tanaman bunga apa saja? Ya, silakan. Selanjutnya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaskia Reski dari kelompok Saya Jaskia Reski dari kelompok Obat ingin bertanya kepada kelompok ekologi. Apa yang dapat ditemukan pada Taman Nasional Gunung Leuser? Apa yang ditemukan pada Taman Nasional Gunung Leuser? Sudah semua bertanya ya? Semua kelompok yang sudah bertanya
ekologi menjawab pertanyaan dari teman-temannya, dan yang lain, kelompok yang lain jangan lupa menarik kesimpulan masing-masing presentasi kelompok. Ya, silakan untuk kelompok. Oke, silakan. Silakan, dari kelompok mana dulu? Kelompok cagar alam. Kelompok cagar alam, silakan. Saya sebagian akan menjawab pertanyaan dari kelompok cagar alam. Apa manfaat yang dapat dirasakan dari adanya taman nasional tersebut? Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Selanjutnya, Kelompok pangan. kelompok pangan. Taman Nasional Gunung Leuser untuk melindungi tumbuhan bunga. Flora rangkaian tumbuh di Taman Nasional yang berasal dari kawasan Gunung Leuser, yaitu pohon kayu raksasa, liana dengan bunga parasit yang diameternya bisa mencapai 1,5 meter, dan juga rafflesia adjehensif. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok obat-obatan. Apa yang dapat ditemukan pada Taman Nasional Gunung Leuser? Taman Nasional Gunung Leuser merupakan laboratorium alam yang kaya keanekaragaman hayati. Taman nasional ini merupakan habitat sebagian besar fauna, mulai dari mamalia, burung, reptil, amfibia, ikan, dan invertebrata. Terdapat 380 spesies burung dan 205 spesies mamalia di sana. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari kelompok ini? Ada masukan? Oh boleh, silakan ada masukan untuk kelompok cagar alam. Jadi kesimpulannya, seperti kita tahu kita itu diberikan banyak flora dan fauna yang bermanfaat untuk kita semua. Apalagi terlebih yang berada di lingkungan sekitar kita. Nah untuk itu kita sebagai manusia yang sadar, maka kita harus melestarikannya untuk masa yang akan datang. Seperti nanti untuk masa yang akan datang itu seperti keuntungan yang kita kelak. Jangan sampai di masa saat kita sekarang ini flora dan fauna itu bisa kita gunakan atau ada manfaatnya bagi kita sendiri. Dan kedepannya tidak ada manfaatnya untuk bagian dari kita kelak. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya untuk kelompok cagar alam. Berarti dengan adanya kelompok ekologi tadi, maka berakhir pula presentasi kegiatan RKPD atau memecahkan masalah hari ini terkait dengan pemanfaatan flora dan fauna. Untuk selanjutnya, anak-anak Bapak bisa melihat berarti dengan kegiatan penyelesaian masalah ini ada 2 poin yang paling penting dari kelompok-kelompoknya itu. Ada 2 penting. Yang pertama sekali, pemanfaatan flora itu seperti apa? Pemanfaatan fauna itu seperti apa? Ya, tadi kelompok ekologi sudah mempresentasikan terkait dengan Gunung Leuser. Terus kelompok obat-obatan juga seperti itu. Cuma ada pengembangan kembali dari segi perlindungan flora dan faunanya. Mengingat keseimbangan dari permukaan bumi ini tergantung kepada flora dan fauna. Oke, selanjutnya kita lihat dulu. Mohon Bapak tunjuk aja dari kelompok berapa? Cagar alam untuk menyampaikan kesimpulan hasil diskusinya hari ini, silakan. Nanti selanjutnya mengikut ya kelompok pangan, terakhir nanti kelompok ekologi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya dari kedua materi yang telah kita pelajari atau artikel yang telah kita baca semua, itu artikel yang pertama tentang sebagian besar pasokan daging sapi Indonesia berasal dari impor. Itu kesimpulannya dari artikel di atas bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi menghambat impor sapi ke Indonesia. Di antaranya ditemukannya wabah penyakit pada sapi. Hal itu membuat impor sapi ke Indonesia menjadi terhambat. Dan kesimpulan yang kedua terkait dengan masalah Taman Nasional Gunung Leuser itu sebaiknya kita sebagai manusia yang mampu melakukan kehidupan yang seterusnya, maka kalau diberikan begitu banyak flora dan fauna yang bisa kita ambil manfaatnya bagi kehidupan kita, maka dari itu kita harus melestarikannya untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Cagar alam. Selanjutnya kelompok pangan, silakan. Atau kita balik dulu ke kelompok lain. Boleh, silakan kelompok yang lain. Sudah kesimpulannya silakan. Ringkasan materi dari presentasi masing-masing. Pasokan daging di Indonesia menurun karena banyaknya sapi yang terpapar virus. Sulitnya masyarakat membeli daging sapi karena kurangnya pasokan daging dan tingginya harga daging sapi di pasaran Indonesia. Rusaknya ekosistem Taman Gunung Leuser akibat banyaknya penjarahan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada
sudah disampaikan tadi, kemudian ini adalah pembelajaran kita. Kemudian dari sini setelah melewati proses dari awal sampai dengan akhir, maka Bapak akan melakukan soal sebelum melakukan tes evaluasi diri. Sebelum melaksanakan tes evaluasi diri, Bapak memohon kepada anak Bapak untuk kembali ke tempat semula. Silakan, susun bangkunya. Silakan, rapikan ke tempat semula. Sudah kita lakukan tes evaluasi diri. Di tes evaluasi diri ini Bapak akan mengukur kemampuan kalian. Silakan bantu Bapak dulu membagikan tes evaluasi dirinya. Silakan. Untuk mengerjakan tes evaluasi diri, Bapak berikan waktu selama 5 menit. Bapak berikan waktu 7 menit. Silakan dikerjakan. Silakan waktunya 7 menit dari sekarang. Dan silakan Bapak kalian. Ya, silakan dikumpulkan coba tes evaluasinya. Silakan, saudara yang sudah siap. Silakan dikumpulkan terus. Ya, dikumpulkan terus ya. Oke, Bapak, maka dengan selesainya pengumpulan soal, susah soalnya? Enggak ya, karena udah kita bahas di dalam pembelajaran tadi ya. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak kira-kira di kegiatan motivasi di kegiatan ini, Bapak akan memberi sebuah gambaran terkait dengan flora dan fauna ini, hubungannya dengan kita, hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya, setiap flora dan fauna itu sama aja dengan kita. Kenapa? Karena mereka juga adalah makhluk hidup. Kita membutuhkan flora dan fauna membutuhkan kita. Dan kita apa yang harus kita lakukan terhadap flora fauna? Menjaga dan ikut melestarikannya. Ya, jadi itulah dia artinya setiap kegiatan kita harus melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita manfaatkan. Tapi ketika pemanfaatan ini banyak sih pemanfaatan yang tidak terkendali sehingga menyebabkan kemudahan. Sebelum Bapak menutup pelajaran, alangkah bagusnya kita berdoa dulu kepada ketua kelas, mohon untuk memimpin doanya. Alhamdulillah. Mohon disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berharap nanti ketika selesai pembelajaran dengan Bapak, tunggu gurunya di kelas. Dan selamat mengikuti pelajaran berikutnya.